Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di panduan lengkap belajar CorelDRAW. Pada episode ke-11 ini kita akan membahas beberapa menu di dalam menu view pada CorelDRAW. Yang pertama adalah page, kemudian grid, ruler, kemudian guideline, alignment guides, dan yang terakhir adalah dynamic guides. Page di dalamnya itu ada memiliki 3 submenu lagi, yaitu page border, kemudian bleed, printable area, di mana page border ini berfungsi untuk menampilkan dan menghilangkan page border. Jadi garis, ya, garis border halaman lah, ya, border halaman atau garis halaman. Kemudian bleed berfungsi untuk menampilkan halaman normal, ya. Kemudian untuk printable area berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan area print. Kemudian berikutnya adalah grid. Nah, grid ini memiliki 2 submenu lagi, yaitu dokumen grid dan baseline grid. Dokumen grid berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan grid pada dokumen. Sedangkan baseline berfungsi untuk menampilkan menyembunyikan grid horizontal, ya, pada dokumen. Ini seperti kalau teman-teman punya buku gitu ya, itu kan ada garis-garis horizontal tuh, ya, seperti itulah baseline grid. Kemudian berikutnya adalah rulers. Rulers di sini berfungsi untuk menampilkan atau menyembuhkan kalau kita menyebutnya penggaris, ya, penggaris atau ukuran lah, ya. Nanti apalah kita sebutnya, nanti insya Allah kita akan tahu saat praktek gitu ya. Kemudian berikutnya adalah guidelines. Di sini guidelines berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan garis bantu yang dapat diletakkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini garis bantu yang dapat digunakan untuk membantu kita dalam membuat sebuah desain. Di sini guideline berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan garis bantu tersebut. Kemudian alignment guides di sini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan garis bantu, di mana garis bantu ini berfungsi untuk memudahkan saat melakukan penggeseran objek. Ini hampir sama ya, cuma nanti perbedaannya seperti apa nanti kita akan tahu saat praktek. Dan yang terakhir adalah dynamic guides. Ya, dynamic guides ini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan garis bantu secara berubah-ubah. Nah, gimana penjelasannya, gimana hasilnya, dan gimana penerapannya? Yuk kita praktek. Jadi misalkan seperti ini teman-teman, misalkan saya hapus aja. Kita punya sebuah objek 1, 2, 3. Kemudian masing-masing kita kasih warna merah, oranye, dan biru misalkan. Kita buat di sini. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah page. Di sini page border, ya. Page border itu yang ini teman-teman. Ya, garis ini, garis kotak itu ya. Ini kita sedang aktif nih. Misalkan page border ini kita centang seperti ini, artinya tampilkan. Kalau centangnya dihilang atau dihilangkan atau di unchecklist atau dinonaktifkan, maka garisnya akan hilang. Kita coba ya, perhatikan garis ini teman-teman. Nah, garis ini, garis bantu halaman ini. Kita view, kemudian page bordernya dihilangkan centangnya dengan cara diklik. Nah, ini akan hilang. Ya, garisnya tadi hilang, page bordernya tadi. Kemudian untuk menampilkan sama, diklik kembali, tampil lagi. Seperti itu teman-teman, bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya adalah bleed. Ya, bleed di sini menampilkan gambarnya ada titik-titiknya seperti ini. Jadi kalau page border ini kita hilangkan, jadi normalnya itu seperti ini. Ya, ukuran letter seperti ini. Kalau page border tadi kan ada shadow-nya, ada garisnya. Kalau yang bleed itu tampilan normalnya seperti ini, ya. Ini menampilkan titik-titik seperti ini. Ini adalah area kerja kita di sini. Kemudian berikutnya adalah printable area. Jadi ini kita hilangkan seperti ini. Printable area di sini adalah menampilkan dan menyembunyikan area print, ya kan? Sama seperti ini. Tuh. Hasilnya kelihatan. Ini areanya di sini yang di print nanti, ya. Kemudian untuk menghilangkannya sama, dihilangkan checklistnya, dia akan hilang. Jadi menampilkan area print, gitu ya. Kemudian kita tampilkan untuk page bordernya di sini kelihatan kan?
Kemudian berikutnya adalah grid. Dokumen grid di sini menampilkan dokumen grid atau garis-garis kotak-kotak gitu ya, secara keseluruhan pada dokumen semuanya. Jadi kita nyekrol sekecil apapun di sini gridnya akan tetap ada ya sampai batas maksimal ya. Ini gridnya ada terus. Itu adalah grid. Ini berfungsi untuk apa? Kalau misalkan kita mau mensejajarkan di sini gitu kan. Ini membantu kita sebenarnya. Kayak misalkan membuat peta, membuat denah gitu kan. Kita bisa menggunakan fasilitas grid ini, dokumen grid. Ya, untuk menghilangkannya sama, tinggal diklik atau dihilangkan centangnya. Ini hilang. Berikutnya adalah pixel grid. Nah, pixel grid ini sayang tidak aktif ya. Ini menampilkan grid pixel ya. Tapi tidak aktif jadi tidak bisa. Kemudian berikutnya adalah baseline. Baseline itu garis horizontal ya, seperti ini. Jadi teman-teman kayak nulis buku gitu ya. Bisa dipahami ya. Untuk menghilangkannya sama, tinggal dihilangkan checklistnya. Hilang. Kemudian berikutnya adalah rulers. Nah, ruler ini kalau saya nyebutnya tadi kan penggaris atau garisan gitu ya. Perhatikan di sini teman-teman. Nanti dia akan muncul di sini, di pinggir sini sama di atas. Dimana untuk yang di sebelah kiri di sini di pinggir ini adalah penggaris vertikal. Ya, vertikal tegak ke atas, sedangkan yang di atas ini adalah horizontal. Seperti ini. Klik. Nah, di sini ada ukuran-ukurannya. Ya. Sini ada ukuran-ukurannya. Kalau di sini ukurannya kita ganti milimeter, maka dia akan berubah jadi milimeter. Di sini angka nolnya di sini. 0. Misalkan kita membuat 100 berarti 10 cm itu ya, berarti dia berhentinya di sini. Ini adalah penggaris ya. Saya nyebutnya penggaris atau apa gitu ya. Atau rulers ya. Kemudian untuk menghilangkannya sama, tinggal di unchecklist saja, diklik lagi, maka dia akan hilang. Kemudian Guideline ini adalah garis bantu ya, garis bantu di sini kalau misalkan rulernya kita aktifkan, garis bantunya kita ambil dari sini teman-teman. Nih, garis bantu. Ya, diklik, kemudian di-drag. Diklik, di-drag. Garis bantunya misalkan di sini. Ada nggak ini sebenarnya? Ada, hanya saja tidak terlihat. Ya, dari atas juga sama di sini. Hilang lagi. Karena apa? Karena kita tidak menampilkan. Cara menampilkannya adalah guideline-nya dicentang. Klik, aktif ya. Kemudian untuk menghilangkan sama, tinggal di ini aja, di unchecklist ya. Kemudian di rulernya juga dihilangkan, dia akan hilang penggarisnya. Tapi biasanya rata-rata desainer itu ditampilkan ya, ruler sama guideline karena sangat membantu gitu ya. Kalau menghapusnya gimana ini? Diklik aja, diklik kanan, delete. Ya, ini kan warnanya biru nih. Kalau kita seleksi atau kita pilih, maka dia akan berubah menjadi merah seperti ini. Kalau tandanya merah sini, berarti dia sudah terseleksi. Tinggal diklik kanan, delete, hilang. Diklik lagi, klik kanan, delete, hilang. Kemudian berikutnya adalah line guides. Di sini adalah untuk perataan teman-teman. Jadi misalnya seperti ini, kita kan geser-geser ini kan nggak tahu nih. Kita mau menyamakan di mana gitu kan, kita nggak tahu lah. Dengan bantuan align guide ini, di sini kita bisa mengetahui misalkan di sini ada objek gitu ya, kita mau menggeser. Ya, di sini perhatikan, di sini nanti ada garis-garis bantu ya, 1, 2, 3 titik-titik garisnya. Perhatikan, saya geser ke sini, ada garis titik-titik. Ya, kita bisa mengikuti garis ini. Kalau garis itu muncul berarti tandanya kita sudah sejajar. Kalau seperti ini kan nggak sejajar dengan yang biru merah ini. Kita turun ke bawah. Nah, dia akan muncul garis 3. Kalau seperti ini dia rata dengan yang warna oranye. Ya. Dia akan muncul lagi. Jadi ini sudah sama, sejajar. Itu ya, kalau tidak percaya kita bisa buktikan dengan menggunakan guideline tadi. Kita taruh di sini, maka dia akan sejajar sama. Itu adalah namanya kita menggunakan alignment guides. Untuk menghilangkannya sama, ini tinggal di unchecklist saja, maka ketika kita geser-geser sini dia tidak akan muncul. Nah, sekarang untuk dynamic guides di sini hampir sama ya dengan alignment guides. Bedanya kalau alignment guide ini untuk horizontal dan vertikal saja. Ya seperti ini. Ini kan garisnya kelihatan tuh ketika kita sejajar dengan yang oranye, di sini akan kelihatan. Ketika geser ke kiri, di sini kelihatan. Tapi untuk
yang diagonalnya tidak ada. Sehingga dynamic guides di sini adalah pelengkapnya, yaitu secara diagonal. Misalkan seperti ini. Ini kan sejajar nih, vertikal. Kemudian ketika saya ke bawah horizontal. Kemudian ketika saya mau diagonal, ini tinggal diklik sini. Kemudian disejarkan seperti ini. Dia akan kelihatan garis diagonalnya. Jadi kita bisa tahu dinamiknya. Ya. Seperti ini, kita tarik garis lurus. Ya, seperti ini teman-teman. Ke sini kita tarik. Nah, ini adalah fungsi dari dynamic guides. Jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan kemudian bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Selamat belajar dan semangat.